Kembali lagi di Dibacain Teman bareng sama gua Ruby, tempat di mana kita ngulik buku yang udah ngubah hidup gua dan gue yakin bisa ngubah hidup lu juga. Kali ini gua kedatangan dua orang keren penulis buku Showtime, ada Didi Modita, ini personal coach Pak Salman. Gimana rasanya coach Pak Salman? Ya, manusia juga kok. Dia manusia juga ya. Ternyata dia juga grogian ya. Iyalah. Tapi lu bisa bikin dia jadi gimana abis ini? Harusnya sih bisa jadi lebih keren. Harus. Dari yang tadinya kaku, jadi seru. Dari yang tadinya diam jadi rame. Flat, membosankan, ya bikin tidur. Harusnya sih bisa jadi hidup on stage. Yes, dan yang gue suka dari Pak Salman gitu tuh, dia seapa adanya itu. Dia tahu dia masih terus upgrade diri. Betul. Ya, jadi keren banget Pak. Saya pernah ngobrol sama Bapak dan dalam waktu 10 menit aja saya udah wow. Ricky ini adalah coach juga, udah ngebantu ratusan perusahaan, C-levels juga, BUMN, startups. Tapi cerita dong apa yang lo kerjain sebenarnya? Jadi gue adalah seorang storyteller. Oke. Tugas gue adalah mengubah orang-orang yang tadinya presentasinya boring, yang bikin orang main HP, audiensnya main HP, tapi sekarang malah mereka bisa jadi lebih keren, inspiring, great storyteller, dan akhirnya bahkan yang audiensnya jadi ngerekam dan foto-foto mereka. I see, dari orang yang main malah jadi keren nih, gue pengen ngerekam gitu ya. Dan yang gue baca tuh adalah sebuah skill, bukan masalah bakat. Lo yang suka bikin orang viral di TikTok gitu? Belum lah, karena seperti itulah. muncul gitu. Oke, keren banget teman-teman. Gue rasa 10 menit ke depan lo akan dapat banyak banget manfaat dari video ini. Jangan di skip, catat. Nanti kita di akhir akan ketemu lagi sama gue akan rangkum. In the meantime, enjoy. Jadi kesimpulan gue cuma satu. Sejak gue berkarir selama 20 tahun dari yang tadinya di dunia entertainment, dunia media, pindah ke dunia korporasi, ke dunia bisnis formal. Kesimpulan gue sama aja. Every business is a show business. Mau lo ada di bisnis perbankan, mau lo bisnisnya pertambangan, komunikasi, lo harus menunjukkan dulu apa yang lo kerjain. So every business is a show business. Artinya adalah every time is a show time. Karena panggung gede itu adalah hasil dari panggung kecil-kecil. Namanya, halo apa kabar, menyapa orang di jalan, waktu datang ke resepsionis menyapa dengan asik. Nah, dari situlah sebenarnya lo akan mendapatkan panggung-panggung besar. Nah, kalau udah kayak begini, sebagai seorang pemanggung, sebagai seorang storytellers dan public speakers, lo harusnya nyadar bahwa seringkali itu bukan pesannya yang ditolak, tapi orangnya yang ditolak. Dan kalau dari sini berarti lo harus nyadar bahwa yang namanya kredibilitas dan convincing factor itu adalah sesuatu yang harus lo punya sebagai seorang public speaker dan storytellers. Dan kalau udah kayak begini, wah gue selalu pakai yang namanya contoh our founding fathers, proklamator kita Bapak Soekarno. Karena saat 17 Agustus 45 dia harus menjual satu kata yang 70 juta rakyat Indonesia pada saat itu nggak ngerti sebenarnya artinya karena sudah 350 tahun dijajah, yaitu merdeka. Wow, itu kebayang susahnya seperti apa. Tapi coba perhatikan cara dia bicara, posture, mimik muka, artikulasi, semuanya membuat orang merasa kok tiba-tiba saya mengerti arti kata kemerdekaan. That's credible. Ya, dan ini nggak ada hubungannya sama lo introvert, lo extrovert, nggak ada hubungannya. Gue introvert. Ruby, kalau lo lihat dia ngomong, keren banget, terinspirasi kita. Tapi lo tau nggak? Dia introvert. Ya, dia tuh introvert. Nah, teman-teman sekalian, gimana bisa begitu? Nggak ada alasan lo akhirnya bilang, gue nggak pede. Karena sebenarnya lo punya satu hal yang bisa membuat lo jadi kredibel, yaitu cerita. Apapun cerita lo itu bisa membuat lo jadi kredibel. Karena cerita itu adalah hasil dari apa yang lo dalami, lo alami, lo asah, lo amati. Benar-benar itu adalah sesuatu hal yang membuat lo jadi kredibel. Dan itu yang kita bahas di buku ini. So, pertanyaannya adalah, what is your story? Kita coba yuk. Lo bisa cerita tentang pengalaman lo waktu lo pernah meyakinkan seseorang sampai jungkir balik yang idenya bisa mengubah hidup dia. 2, lo bisa cerita waktu lo terpuruk banget, putus asa banget, sampai mau mati rasanya. Tapi akhirnya lo bangkit lagi. 3, lo bisa cerita waktu lo mengejar si dia sang pujaan hati dan serunya usaha untuk mendapatkan dia jadi jodoh lo. Cerita itu yang seru dari lo. Karena, ini gue kasih tahu ya, manusia itu sebenarnya cari seru, bukan cari yang penting. Mau bukti, lo masih inget gak? Meeting apa lo kemarin? Atau 2 hari yang lalu, masih inget gak? Pasti, gue taruhan, lo pasti pada gak inget lo meeting tentang apa, ya kan? Isi meeting itu gak ada yang lo inget. Tapi kalau gue tanya, tadi malam atau kemarin, lo nonton film apa? Nah, padahal lo ditipu. Meeting tuh penting. Film itu nipu, kecuali itu real story ya. Tapi itu nipu. Nah, gimana caranya supaya membuat segala sesuatu yang penting yang lo sampein itu menjadi seru? Tekniknya
kita bakal ngobrol sama partner gue Ricky, oke? Dari ini kita belajar bahwa manusia itu ternyata cari seru, bukan cuma cari penting. Dan kalau seru dari kata sensation. Jadi manusia itu harus di-touch sensasinya juga, bukan cuma konten pada saat kita presentasi. Change the sensation, I will change the perception. And will change the decision. Contoh, kalau kita menggunakan mobile handphone kita atau menggunakan aplikasi-aplikasi, berapa sering kita menjadi emosi, menjadi marah melihat sebuah gambar atau visual atau sebuah video. Nah, itulah contoh bahwa pesan kata-kata saja bisa mengubah sensasi dari yang melihatnya. Jadi sangat penting teman-teman untuk kita memperhatikan semua aspek sensasi. Mata, hal yang paling kuat, telinga, hidung, sentuhan, dan termasuk juga pendengar. Jadi kalau teman-teman mau menciptakan sebuah presentasi yang efektif atau message yang efektif, perhatikan dari semua aspek termasuk sensasi yang membentuk persepsi yang akhirnya membentuk keputusan. Dan saya selalu pada saat melakukan coaching buat para leaders, saya selalu bilang bahwa selalu apresiasi sebuah panggung. Karena kita harus berpikir bahwa panggung itu belum tentu selama ada buat kita. Jadi kalau manggung itu harus total, jangan berpikir saya manggungnya biasa aja, nggak usah siapin materi yang terbaik. No, dalam buku yang ini kita membahas bahwa panggung itu harus di-treat dengan sangat baik. Mau manggung, jangan nanggung. Karena kita nggak pernah tahu kapan kesempatan itu akan datang lagi. Dan kadang-kadang orang selalu kalau misalnya pas lagi gue coach itu, mereka selalu nanya, slides-nya gimana? Gimana pesannya? Justru yang paling pertama harus disiapin adalah si pematerinya daripada materinya. Orangnya, performer kalau bahasa Didi bilang, bahwa show timernya harus dilatih. Kalau secara teknik presentasinya, kita di Showtime membahas tentang 3C namanya. Konteks, konten, dan cover. Dan tiga-tiga itu saling berkaitan satu sama lain. Konteks itu sederhananya adalah tentang setting yang tepat untuk audiens yang tepat. Misalnya, air mineral ini harganya akan berbeda saat dijual di hotel, di airport, dan berbeda juga saat dijual di pasar, di pinggir jalan, di warung. Kenapa? Padahal brandnya sama, airnya sama. Karena perbedaan setting dan konteks. Sama dengan para presenter yang selalu saya sampaikan, audiens yang berbeda, konteks yang berbeda, message-nya bisa aja sama, tapi kita harus mengubah sesuai dengan konteks yang tepat. Lalu yang kedua, kalau kita bicara konten, itu kita bicara flow. Opening, yang di tengah, isi dagingnya, dan closing. Orang sering berpikir bahwa opening itu ya biasa saja. No, opening adalah bagian yang paling penting. Karena kita dealing dengan dunia yang penuh attraction dan distraction. Kita harus bisa menarik perhatian mereka untuk mendengarkan presentasi kita. Closing adalah juga bagian penting, karena kita harus kasih apa yang dibawa pulang oleh audiens kita. Jangan sampai audiens pulang, tadi seru ya, tapi apa nih yang harus dilakukan next-nya? Itu jangan sampai seperti itu. Dan terakhir, kita bicara cover. Because people still judge the book by its cover. Cover bicara tentang bagaimana intonasi suara kita, bagaimana artikulasi gerakan kita, bahkan sampai baju yang digunakan. Apa yang akan kita gunakan sebagai cover yang dilihat oleh audiens kita. Dan di cover ini, di Showtime kita ngebahas rumus namanya canvas. Creativity, arrangement, numbers, visualization, accessories, dan juga sound. Misalnya teman-teman mau cerita soal partnership atau lagi presentasi ke calon bisnis partner. Biasanya slides yang teman-teman pakai seperti berikut. Betul kan? Biasanya kita akan kasih gambar jabat tangan di slides kita bila kita mau share tentang partnership. Dengan pendekatan canvas, kita harus be creative. Jadi teman-teman, gambar apa yang menggambarkan partnership tetapi tidak boleh dipakai di banyak slides seperti gambar jabat tangan. Kalau saya misalnya coffee latte, jadi saya akan bilang pada calon partner saya, kolaborasi dan partnership kita akan seperti dua komponen, kopi dan susu atau seperti coffee latte. Saling melengkapi, tetapi juga menjadi sebuah value yang baru. Pastikan setelah presentasi saya dan meeting, lalu dia akan ngopi, dia akan jadi ingat gambar saya dibanding kalau saya menggunakan gambar jabat tangan saja untuk idea partnership. Berikutnya, ini contoh slides yang biasa banget bila kita pakai untuk ngomongin target. Pasti target anak panah dan targetnya. Bisa nggak kita ngomongin target dengan hal lain yang lebih impactful? Kalau saya target. Jadi teman-teman, itulah sekilas tentang buku Showtime. I hope you can enjoy the book. I hope it can transform you to be amazing storytellers. Thank you. Gimana? Kalau kata Didi tadi kan ada dua macam orang di dunia ini ya. Orang yang keren dan nggak keren. Ya kalau lu sekarang ngerasa lu nggak keren nggak apa-apa. Makanya lu udah di sini. At least lu udah memulai dulu untuk belajar sesuatu. Gue juga dulu nggak keren, tapi ya pelan-pelan belajar dan bisa bikin diri makin keren. Nah, buku ini gue recommended karena gue sendiri juga nyetok nih ya. Gue selalu nyetok buku ini di rumah
Kalau misalkan gue ketemu orang yang gue ngerasa butuh, biasanya gue hadiahkan gitu. Kenapa gue suka? Satu, bukunya gampang dibaca, bahasa Indonesia semua, jadi jangan takut. Terus ada visualisasi dalam bentuk video. Dalamnya ada QR code yang nanti bisa lo scan. Banyak contoh-contoh yang menurut gue sangat praktikal. Ya pengalaman mereka udah lebih dari 20 tahun, jadi gue rasa udah gak diragukan lagi. Nah tapi lebih dari itu teman-teman, gue pengen kasih maksimal value buat lo semua. Kalau lo masih ada keraguan waktu lo presentasi, waktu lo public speaking, atau ya showtime dalam konteks apapun. Showtime dalam konteks lo ketemu sama calon mertua, showtime dalam konteks lo berteman sama orang baru, showtime dalam konteks lo ketemu sama idola lo gitu kan. Itu semua showtime. Bisa tulis di kolom chat, nanti gue akan paksa ini orang 2 ya untuk bales di komen dan ngejawabin lo. Alright, jadi ramein, hopefully bisa ngebantu lo semua. Gue saranin juga baca buku ini. Nah, untuk menutup kita panggil lagi Didi dan Ricky. Ayo. Oke. Cepet aja. Kalau lo bisa mengcriticize showtime-nya gue, kasih gue 1 feedback. Gue juga hari ini pengen dapet feedback. Silakan. Gue pengen lihat Ruby keluar dari Ruby yang sekarang. Dan gue lihat itu ada di lo, Rub. Apa itu? Lebih kalau sekarang kan lu lebih gini ya, apa sih istilahnya tuh, stabil gitu ya. Nah gue pengen lu lebih dinamikanya, iya nggak stabil, dinamikanya tuh lebih up and down-nya tuh kurvanya lebih gitu loh. Itu sih. Jadi kalau ibaratnya gue ngomong tuh nggak terlalu berasa flat, iya, gitu, iya. Atau mungkin showtime-nya gue nggak terlalu predictable gitu. Bener. Kalau lo kan which is jauh lebih keren dari yang dulu pertama gue kenal lu ya. Iya, sekarang tuh lo lebih kalau di kurva kan begini ya. Set. Nah gue pengen gitu. Mantap. Oke, well noted. Nanti gue akan pelajari lagi buku ini, gue akan praktekin. Ricky. Ini feedback beneran. Oh iya, feedback beneran dong. Gue mau harus membuktikan kepada teman-teman, gue juga pengen belajar gitu. Mungkin cuma 1 sih, Rob. Iya. Again, Jangan banyak ngomong gitu. Enggak bukan. Gue selalu terinspirasi sama lo cerita, lo konten. Kurangin gitu. Oh gitu. Itu PR gue juga cuy. Iya. Karena kadang-kadang kita nggak sadar tuh mekanisme kita untuk saying titik, tapi banyak banget yang jadinya gitu. Bagaimana Ruby aja, gue pun juga lagi belajar. Dan tiap orang-orang beda-beda ya, ada yang ada gitu. Tapi kalau Ruby gue perhatiin pasti ada gitunya. Dan nggak apa-apa pada porsi yang tepat. Oh seperti itu. Orang-orang tuh seperti itu, gitu. Well noted. Jadi daripada gitu mendingan diam. Bisa juga dia untuk orang mencerna dulu kan, menikmati dulu apa dari konten lo, nyatet dulu sebelum denger. Make sense. Thank you banget. Sama-sama gue Coach Didi dan Coach Ricky. Pleasure. Kita juga banyak dulu sih. Kehormatan. Ya kan? Di sini. Semoga gue nyusul Salman Subakat habis ini. Pak Salman, segera kita lanjutkan. Sampai ketemu di Dibaca berikutnya. Salam belajar berkarya berbagi.